Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi yang sedang melanda negara kita seperti pada saat ini. Oke, hari ini kita ketemu lagi dan hari ini saya akan membahas tentang teknik pengintegralan. Ini banyak sekali yang minta kemarin, banyak sekali yang request ya tentang teknik pengintegralan. Nah, teknik pengintegralan ini ada dua. Yang pertama adalah integral substitusi, yang kedua adalah integral parsial. Jadi kita akan jelaskan satu persatu dan saya juga akan jelaskan bagaimana cara membedakan yang mana yang pakai integral substitusi atau yang pakai integral parsial. Biasanya itu yang paling banyak ditanya oleh kita semua. Ya, integral itu tidak bisa menyelesaikan kalau bentuknya seperti ini. Kalau ada bentuknya perkalian dua buah fungsi seperti ini, dia nggak bisa menyelesaikan. Kita nggak bisa menyelesaikan integral biasa-biasa. Contohnya misalkan kita punya integral 2x dikalikan x kuadrat min 5 pangkat 7 dx. Nah, ini nggak bisa karena ada dua buah fungsi di sini. Ada yang berpangkat 2 dan pangkat 7 dan ada yang pangkat 1. Berarti kita harus pakai teknik pengintegralan yang dua saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah integral substitusi. Ya, namanya juga substitusi. Substitusi itu artinya kita mengganti, mengubah, atau misalkan, memasukkan. Ya, integral substitusi ini kita gunakan. Ini ketika ada dua hal yang bisa kita perhatikan dari soalnya. Ini sebenarnya ada banyak cara untuk membedakannya, tapi ini dua hal ini yang saya anggap paling jitu, paling cepat untuk tahu dia pakai integral substitusi atau pakai integral parsial. Yang pertama, lihat dari pangkatnya. Jika pangkat yang di dalam kurung atau akar lebih besar dari yang di luar, maka pakai integral substitusi. Yang mana maksudnya? Perhatikan soal yang saya tulis tadi. Ini ada yang berpangkat 2 dan yang berpangkat 1. Berarti besaran yang pangkat 2. Yang dalam kurung lebih besar daripada yang di luar. Berarti pakai integral substitusi. Yang kedua, jika menurunkan salah satu fungsinya, maka dapat disederhanakan dengan fungsi lain. Oh, ini salah. Bukan data, dapat disederhanakan dengan fungsi yang lainnya. Nah, saya gini, masih ingat turunan kan? Ya, kalau kita turunkan yang salah satu fungsinya 2x, turunannya berapa? Turunannya adalah 2. Ini kita nggak bisa coret dengan yang ini. Tapi x kuadrat min 5 itu turunannya adalah 2x. Yang ini bisa kita coret dengan yang ini. Berarti ini jelas pakai integral substitusi. Dan saya biasanya menggunakan cara yang kedua ini untuk tahu dia pakai integral substitusi atau pakai integral parsial. Biasanya lebih akurat menurut saya. Yang kedua, integral parsial. Nah, integral parsial, karena tadi yang substitusi sudah saya jelaskan agak panjang, berarti yang parsial ini adalah kebalikan daripada substitusi. Artinya, kalau kita lihat dari pangkatnya, pangkat yang di dalam dan di luar biasanya sama. Dan yang kedua, jika kita turunkan salah satu fungsinya, maka tidak dapat disederhanakan dengan fungsi yang lain. Kita nggak bisa mencoret-mencoret kalau integral parsial. Oke, integral substitusi. Integral substitusi ini maksudnya adalah mengganti atau memisalkan. Nah, jika kita memiliki suatu fungsi fx yang sama, ada suatu fungsi fx ini adalah suatu fungsi komposisi yang ada fungsi dalam fungsinya. Ya, bisa kita anggap fx itu adalah fu, di mana u itu adalah gx. Berarti dalam fungsi f ada fungsi gx yang kita ibaratkan sebagai u. Nah, jika kita turunkan fx ini, maka akan kita dapatkan f aksen x sama dengan f aksen u aksen. Kenapa ada u aksennya? Ingat aturan rantai di turunan. Nah, yang kedua, misalkan kita integralkan, kita berikan dia integral di kiri dan di kanan. Kalau kita integralkan yang sebelah sini, f aksen x dx, maka akan kembali lagi, pasti kembali ke sana. Yaitu akan menjadi fx tambah c. Ya, c ini konstanta. Ya, seperti biasa, integral harus ada, integral tak tentu harus ada plus c-nya. Nah, tadi f aksen x dx itu kan sama dengan f aksen u aksen. Berarti ini akan menjadi f aksen u aksen dx sama dengan fx tadi kan sama dengan fu, jadi sama dengan fu plus c. Nah, kemudian kalau misalkan dia u aksennya adalah sebagai du per dx, karena ini sama-sama dx dicoret kan bisa du, maka ini akan menjadi integral f aksen u du sama dengan fu plus c. Nah,
Berarti dari fungsi X tadi, kita ibaratkan dia sebagai U, karena ada fungsi dalam fungsi tadi, kita ibaratkan yang salah satu fungsinya sebagai U, kemudian maka kita akan integralkan dia dalam bentuk U. Ya, ingat yang di sini ini mengikuti yang di sini. Kalau di sini variabelnya X, maka sini harus dx. Kalau di sini X, di sini du, maka dia ini dianggap sebagai konstanta. Ya, inilah yang kita sebut sebagai integral substitusi atau integral mengganti. Ya. Nah, yang kedua integral parsial. Seandainya kita punya nih dua buah fungsi U dan V, di mana kedua fungsi ini adalah merupakan fungsi yang bervariabel X. Maka kalau kita misalkan Y sama dengan U kali V, maka kalau kita turunkan, kita akan mendapatkan dy per dx atau Y aksen sama ya, akan menjadi, masih ingat ya, kalau dulu di turunan, kalau Y sama dengan U kali V, nah kita turunkan, Y aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen, atau turun naik, turun tidak, tambah tidak turun, seperti itu. Berarti U aksen berarti du per dx kali V ditambah U V aksen U kali dv per dx. Nah, semuanya mengandung dx, kita sederhanakan, maka dihasilkan dy sama dengan du kali V atau V kali du ditambah U kali dv. Kemudian yang ini kita pindah ke sebelah sana, kita pindah ruas, maka dia akan menjadi U dv sama dengan dy min V du. Kemudian kalau kita integralkan semuanya, kita integralkan, maka akan menjadi integral U dv sama dengan integral dy min integral V du. Ingat, integral kdx hasilnya adalah kx plus c. Ya, ini kan ada satunya di sini tapi tidak tertulis, maka integral U dv akan sama dengan 1y gitu ya, 1y min integral V du. C nya ditulis sekalian di belakang. Nah, kemudian U dv, integral U dv sama dengan, ingat, y nya tadi adalah U kali V, maka jadi U kali V min integral V du. Inilah yang kita sebut sebagai integral parsial. Ini teknik dalam pengintegralan parsial. Kamu anggap nanti di soalnya, kalian anggap yang ada di soal itu sebagai U dan sebagai dv nanti. Salah satunya kita anggap sebagai U, salah satunya kita anggap sebagai dv. Nah, inilah materi tentang integral parsial. Sekarang mungkin kalau dalam materi masih ada yang bingung-bingung ya, karena ya penjelasannya agak, bahasanya agak lain-lain. Kita langsung contoh soal aja supaya lebih mudah. Nah, ini ada soal. Tentukan hasil dari integral 2x tambah 3 per akar 3x kuadrat plus 9x min 1 dx. Nah, akar A ini akan sama dengan A pangkat 1 per 2. Ya, ingat, jangan sampai ada yang lupa yang itu. Ya, saya hapus dulu. Oke, kemudian sekarang ini kita naikin dulu. Kita akan menjadi integral 2x tambah 3. Karena ini naik, maka dia akan menjadi pangkat minus 3x kuadrat ditambah 9x min 1, karena dia di bawah, maka kalau naik menjadi pangkat min 1 per 2 dx. Ya, jadi pangkat setengah, karena naik jadi pangkat min 1 per 2, karena dia posisinya di bawah. Oke, sekarang perhatikan. Nah, disinilah saatnya kita menggunakan teknik yang tadi. Kita harus melihat ciri-cirinya untuk mengetahui dia pakai integral substitusi atau integral parsial, karena di sini ada dua buah perkalian fungsi. Nah, sekarang kita perhatikan, pangkat yang dalam kurung atau dalam akar lebih tinggi daripada pangkat yang di luar. Ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1. Berarti jelas ini menggunakan integral substitusi. Yang mana yang kita misalkan? Yang kita misalkan ya, misal U sama dengan yang pangkatnya lebih tinggi, berarti 3x kuadrat ditambah 9x dikurang 1. Pangkatnya nggak ikut, yang ikut hanya yang di dalam pangkat, dalam akar. Nah, sekarang kita turunkan, du per dx akan sama dengan 6x ditambah 9. Ini kita pindah ruas, ini ke sana, kemudian ini ke sini, maka akan didapatkan du per 6x tambah 9 ini sama dengan dx. Nah, yang ini semua kita masukin ke dalam sana. Dx nya kita ganti pakai yang ini, kemudian ini kita anggap masukin sebagai u.
maka kita akan mendapatkan integral 2x tambah 3 jadikan U, berarti ini adalah dikalikan U pangkat min 1 per 2 kali dx. Dx itu apa? Dx nya adalah du per 6x tambah 9. Kalau kita perhatikan ini dengan yang ini, kita perhatikan ternyata yang ini itu adalah 3 kalinya yang ini. Ya, berarti ini bisa kita coret. Ini kita coret, maka di sini sisanya adalah 3. Kita bawa ke depan, makanya akan menjadi integral. Karena posisinya di bawah, berarti ini 1 per 3 U pangkat min 1 per 2 du. Karena sudah sama-sama du, berarti kita bisa integralkan. Maka dia akan menjadi 1 per 3 nya disimpan dulu. Kita integralkan pangkatnya, berarti 1 per min setengah tambah 1 U pangkat min setengah tambah 1 plus C. Maka dia akan menjadi 1 per 3 1 per min setengah tambah 1 berapa? 1 per 2. Ini juga U pangkat 1 per 2 plus C. Nah, 1 dibagi setengah berarti 2. 2 kali 1 berarti akan menjadi 2 per 3. U nya apa? U nya tadi adalah atau saya ubah dulu, U pangkat setengah itu akan menjadi akar U plus C. Sekarang U nya apa? U nya tadi adalah 3x kuadrat plus 9x min 1. Maka dia akan menjadi 2 per 3 kalikan akar 3x kuadrat ditambah 9x min 1 plus C. Nah, ini yang kita anggap sebut sebagai integral substitusi. Kita paham ya? Saya rasa sudah semua paham. Oke, lanjut soal yang kedua. Nah, soal yang kedua sebelumnya saya hapus dulu ini. Ya, saya hapus dulu biar enak. Nah, soal yang kedua ini ada integral 4x dalam kurung x min 2 pangkat 3. Oh, ini kurang, dx nya kurang. Oke, nanti kita perbaiki. Ya, lumayan juga menghapusnya. Oke, itu sekarang kita perhatikan kira-kira itu menggunakan integral substitusi atau integral parsial. Oh iya, ada. Oke. Itu menggunakan substitusi atau parsialnya ada yang kurang dx nya di sini. Kita tuliskan aja dx nya di sini. Dx. Oke. Ya, ini kalau kita perhatikan pangkatnya, pangkat yang dalam sama yang di luar itu sama. Berarti ini kita menggunakan integral parsial. Ya, tekniknya gimana tadi? Integral parsial itu tulisannya caranya adalah integral UdV sama dengan UV min integral V du. Berarti satunya kita anggap sebagai U, satunya kita anggap sebagai dV. Yang mana kita anggap sebagai U? Yang biasanya taruh yang di paling depan. Ini kita anggap sebagai U. Dan yang ini sampai ke dx itu kita anggap sebagai dv. Nah, kita punya U. U nya adalah 4x. Kita butuh du di sini. Berarti untuk mendapatkan du berarti kita harus turunkan. Berarti du per dx ini akan sama dengan 4. Kalau saya pindah dx nya ke kanan, maka akan didapatkan du sama dengan 4 kali dx. Oke. Yang kedua, kita punya dv. dv nya sama dengan x min 2 pangkat 3 dx. Kalau mencari v berarti kita harus naikin atau kita harus integralkan. Ya, maka kita dapat v nya adalah akan sama dengan integral berapa? 1 per 3 tambah 1 kali x min 2 pangkat 4. Ya, kita punya U untuk di sini, kita punya V untuk di sini, kita punya lagi V, ada DU nya juga kita sudah punya. Maka kita langsung saja integralkan, berarti ini akan menjadi integral 4
X dikali X min 2 pangkat 3 dx, ini akan menjadi U kali V, atau urutan di sini aja. Saya hapus dulu yang itu. Ya, ulang. Berarti ini akan menjadi U kali V. U-nya adalah 4X, berarti ini 4X dikali V. V-nya adalah 1/4 X min 2 pangkat 4. Ya, U kali V. Dikurangi integral V du. V-nya adalah 1/4 X min 2 pangkat 4 du. Du-nya adalah 4 kali dx. Ya, ini kita bisa coret 4 sama 4, maka sisanya adalah X kali X min 2 pangkat 4. Dikurangi, ini juga bisa kita coret. Artinya integralnya berapa? 1/5 X min 2 pangkat 5 plus C. Ingat tambah 1, sini turun ya tambah 1. Nah, ini kan sama-sama mengandung X min 2. Ini pangkat 4, ini pangkat 5. Nanti kita bisa pecah. Ini akan menjadi X min 2 pangkat 4 dikurangi 1/5 kali X min 2 pangkat 4 kali X min 2 sekali lagi pangkat 1. Ya, ini kan masih ingat ya, kalau A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ini pangkat 4, pangkat 1, ini pangkat 5. Karena ini sama, yang samanya kita keluarkan, maka kita akan dapatkan X min 2. Saya hapus dulu, agak jelek. Ya, makanya akan menjadi X min 2 pangkat 4 dikalikan X dikurangi, ini sisanya X, ini sisanya adalah 1/5, dan yang ini X min 2 tambah C. Ya, ini udah keluar, ini udah keluar. Ya, kan ini akan didapatkan X min 2 pangkat 4. Ini kita samakan penyebutnya karena sini 5, artinya juga 5. Berarti ini per 5, sini berarti 5X. Ini min yang kalikan ke dalam, min 1 kali X min X, min 1 kali min 2 plus 2 tambah C. Ini pernya panjang, 5X dikurangi X adalah 4X. Berarti ini kita taruh ke depan aja biar enak. Berarti ini per 5, ini kita bawa ke depan lagi, 1/5. Sisanya tadi 4X plus 2 kali X min 2 pangkat 4 plus C. Ya, inilah hasil daripada integral 4X kali X min 2 pangkat 3 dx. Yang tadi awal kita pakai integral substitusi, yang bawah kita pakai integral parsial. Oke, saya rasa sudah mengerti. Semoga cepat dimengerti dari video ini, cepat kalian pahami, siapapun yang menonton video ini ya. Semoga bermanfaat. Ingat, di dalam masa pandemi ini kita harus tetap di rumah aja, jangan keluyuran dulu kalau tidak terlalu penting. Kemudian semoga kita semua dalam lindungan Tuhan, lindungan Allah SWT, dan pandemi ini cepat berlalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.